Selamat datang di perkuliahan metodologi penelitian untuk program manajemen. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ketiga. Topik yang akan kita pelajari bersama adalah tentang landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesa. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kepada mahasiswa yang mengikuti perkuliahan hari ini diharapkan mampu memahami landasan teori, latar berpikir, dan juga pengujian hipotesa. Baik, sasaran pembelajaran kita adalah menjelaskan tentang pengertian teori, menjelaskan tentang tingkatan dan fokus teori, kegunaan teori dalam penelitian, kerangka berpikir, dan juga tentang hipotesa. Kita masuk kepada bagian pertama, yaitu pengertian. Pengertian kita akan membahas tentang teori. Teori merupakan suatu set teori yang dipilih oleh peneliti sebagai tuntutan atau tuntunan untuk mengerjakan penelitian lebih lanjut dan juga termasuk untuk menulis hipotesis. Jadi teori ini menjadi penting karena dalam penelitian itu harus ada konsep yang mendasari atau dasar referensi dari teori yang merujuk kepada topik penelitian kita. Sementara kita juga mengenal dalam landasan teori itu ada istilah kajian pustaka. Apa sih kajian pustaka? Kajian pustaka sendiri berasal dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan. Artinya bedanya, kalau kajian pustaka itu diambil atau referensi konsep penelitiannya, konsep teorinya diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Sementara kalau landas teori, dari katanya ada kata teori, itu berasal dari teori-teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Nah, landasan teori ini biasanya berasal atau dalam bentuk referensi textbook, atau lebih dikenal kalau dalam istilah penelitian itu adalah grand theory, semua yang mengacu pada buku textbook. Nah, berikutnya kita akan masuk kembali Nah, pengertian teori ada 3 macam. Ada teori deduktif, ada teori induktif, dan teori fungsional. Teori deduktif sendiri adalah memberikan keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data yang akan diterangkan. Sementara teori induktif adalah cara menerangkan dari data ke arah teori. Bedanya deduktif sama induktif, kalau deduktif itu dari satu melebar atau dijabarkan secara luas tentang data yang akan diterangkan. Kalau induktif sebaliknya, dari data yang ada, kita kerucutkan menjadi suatu konsep teori. Nah, sementara teori fungsional adalah suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, data yang mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori yang mempengaruhi data. Sebaliknya ya, ini adalah bisa dibilang gabungan antara teori deduktif dan juga fungsional, saling mempengaruhi. Berikutnya, kita akan melihat lagi pengertian teori atau pandangan teori berdasarkan macamnya. Dapat disimpulkan bahwa teori menunjuk pada sekelompok hukum yang tersusun secara logis dan sifat hubungannya adalah deduktif. Atau dengan kata lain, teori itu merupakan suatu rangkuman tertulis mengenai suatu kelompok hukum yang diperoleh secara empiris dalam suatu bidang tertentu. Atau satu cara menerangkan yang menggeneralisasi adanya hubungan yang fungsional antara data dan pendapat teoritis. Nah, kita masuk kepada landasan teori. Ya, seperti kita ketahui, biasanya dalam penulisan karya ilmiah, tugas akhir atau skripsi, itu landasan teori itu terdiri dari definisi atau pengertian dan istilah penting berasal dari minimum pustaka rujukan yang termasuk kamus dan undang-undang. Kalau dalam skripsi, penulis skripsi itu menyimpulkan definisi tersebut menggunakan bahasa sendiri dan sebagai rujukan untuk masuk bab 4. Bab 4 itu apa? Bab 4 adalah pembahasan. Nah, total kutipan langsung tidak melebihi 4 halaman. Jadi kutipan itu kalau bisa 4 halaman saja, dan itu harus tidak boleh terjadi plagiarisme, tidak boleh copy paste, nanti dianggap sebagai plagiat. Nah, teori yang relevan itu dengan judul rumusan digunakan untuk menjelaskan variabel yang akan teliti. Teori diambil dari buku pustaka rujukan minimal 5 buku dengan tahun terbitan tidak lebih dari 5 tahun. Jadi rujukannya itu adalah
5 tahun terakhir minimal 5 buku. Tidak dibolehkan merujuk pada Wikipedia, blog atau koran, majalah, dan media massa. Harus referensi resmi. Tinjauan pustaka merupakan uraian mengenai pendapat orang lain yang berkaitan dengan cara mencari jalan keluar dari masalah yang diajukan. Uraian mengenai implementasi kebijakan atau pengalaman-pengalaman yang sudah berhasil diterapkan pada tempat lain. Ini saya sampaikan lagi. Ini dalam skripsi mungkin sedikit penyempurnaan bahwa skripsi diambil dari 8 buku dan 10 jurnal dengan menggunakan sistem Mendeley. Nah, tingkatan dan fokus teori yaitu teori substantif dikembangkan secara khusus fokus pada hal-hal sosial, dan berikutnya adalah teori formal yang dikembangkan untuk konseptual, dan teori middle range dikembangkan ke arah hipotesis. Sementara untuk skripsi sendiri kita biasanya menggunakan teori middle range karena akan ada atau pengembangan teori itu menjadi sebuah hipotesa. Kegunaan teori dalam penelitian yang jelas untuk memperjelas atau mempertajam masalah yang diteliti ruang lingkup sebagai dasar merumuskan hipotesa, dan juga sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian membahas hasil penelitian. Selanjutnya, kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu yang dilakukan adalah menetapkan variabel yang diteliti, membaca buku hasil penelitian melalui jurnal, dan juga deskripsi teori, melakukan analisis terhadap teori dan penelitian. Yang berikutnya adalah analisa komparatif terhadap teori dan penelitian, sintesa kesimpulan, kerangka berpikir, dan hipotesis. Nah, hipotesa sendiri adalah memuat pernyataan singkat yang disimpulkan dari landasan teori atau tinjauan pustaka yang merupakan jawaban sementara dugaan terhadap permasalahan yang diteliti. Nah, biasanya untuk hipotesa sendiri itu ada persyaratan yang harus diikuti. Yang pertama, hipotesa itu harus dibuat secara jelas, ya, singkat dan jelas. Yang kedua, hipotesa itu harus nyata menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih, karena kalau skripsi itu biasanya minimal ada 2 variabel yang diteliti. Dan itu harus dilakukan hipotesa ya awal dan juga hipotesis prediksi, biasanya seperti itu. Nah, untuk menyusun sebuah hipotesa itu perlu dilakukan atau didukung oleh teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli atau peneliti yang terkait. Yang dimaksud dengan peneliti terkait itu adalah sudah pernah dilakukan penelitiannya dalam sebelumnya, ya bisa kita lihat dalam bentuk jurnal dan tinjauan pustaka. Nah, kita harus melihat juga macam hipotesis. Hipotesis itu atau hipotesa itu ada 2, hipotesis kerja dan hipotesis nol. Yang dimaksud hipotesis kerja itu adalah dinyatakan dengan kalimat positif. Sementara yang dinyatakan hipotesis nol itu biasanya dinyatakan dengan kalimat negatif. Misalnya, terdapat pengaruh positif pada kinerja karyawan dan juga loyalitas. Kalau di hipotesis nol, tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh antara kinerja karyawan terhadap loyalitas. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, nanti kita akan belajar, kita akan mendeskripsikan hipotesa itu seperti apa. Kita akan cek, kita belajar di pertemuan berikutnya. Nah, sementara bentuk-bentuk hipotesis itu ada 3. Hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiatif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hipotesis deskriptif? Yaitu jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu berkenaan dengan variabel mandiri. Nah, ini biasanya dilakukan untuk penelitian-penelitian yang bukan kuantitatif atau dilakukan untuk penelitian kualitatif atau yang hanya memiliki satu variabel mandiri. Sementara hipotesis komparatif itu merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif. Nah, misalnya variabel sama, populasi beda. Artinya sudah pernah dilakukan penelitian sebelumnya, dilakukan penelitian lagi, tetapi dengan populasi dengan objek yang berbeda. Sementara hipotesis asosiatif merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, di mana terdapat hubungan antara variabel yang tadi saya contohkan. Misalnya pengaruh kinerja karyawan terhadap loyalitas, atau pengaruh disiplin kerja, dan juga loyalitas mempengaruhi kinerja karyawan, misalnya seperti itu.
Nah, demikianlah materi kita pada hari ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan kembangkan lebih detail, dan bila ada pertanyaan bisa disampaikan. Dan untuk tugas, Anda diminta untuk mencari contoh atau artikel jurnal regresi tentang manajemen bisnis. Nah, di dalam jurnal ini Anda harus juga melihat atau ngecek dulu apakah ada hipotesisnya atau tidak. Nah, tentunya kalau jurnal regresi itu pasti akan ada hipotesisnya, karena regresi itu harus memiliki minimal 2 variabel. Nah, kalau 3, 4 boleh-boleh. Ya, yang penting nanti kita akan melihat variabelnya, hipotesisnya seperti apa. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga memberikan manfaat dan kita tetap melakukan dan mencoba untuk mempelajari perkuliahan ini dengan baik supaya di kedepannya dan di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan dengan topik dan materi yang baru. Terima kasih semuanya dan sampai bertemu kembali.